Shalom, kembali lagi saya menjumpai jemaat yang diberkati Tuhan untuk menyampaikan informasi sebelum kita mengikuti ibadah kebangkitan Tuhan Yesus secara online saat ini. Yang pertama, persiapkan diri kita dan orang-orang seisi rumah kita untuk beribadah saat ini. Yang kedua, janganlah kita disibukkan dengan kegiatan rumah selama kita beribadah. Dan yang ketiga, pilihlah ruangan yang tepat dalam rumah kita supaya kita dapat mengikuti ibadah dengan tenang. Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah online bersama Gembala dan tim pelayanan GBI Jesus Answer. God bless you all. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu,
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kita hidup, kita harus percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus kita menjadi orang yang benar, bahkan lebih daripada orang-orang yang benar, karena kasih Kristus selalu ada pada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya hanya di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari tempat ini saya sebagai gembala mau menjumpai saudara di dalam penyampaian kebenaran akan firman Allah di hari yang penuh sukacita, karena kita percaya hari ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi kita, umat yang percaya bahwa Yesus sudah mati dan Dia sudah bangkit, dan dalam kebangkitannya memberikan ketenangan kepada kita. Sebab itu kebangkitan Tuhan akan membungkam setiap pendapat dunia tentang Yesus. Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar rasul, Yesus bukan sekedar guru. Dia adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bangkit dari maut. Haleluya. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Allah, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, dari tempat ini kami berdoa, sekalipun secara fisik kami terpisah, gembala dan jemaat, tapi dalam roh kami dipersatukan, karena kami tahu Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah Roh Kudus, yang selalu hadir di tengah umat-Mu, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga jemaat, yang hari ini seisi rumah mereka beribadah melalui ibadah online ini. Jumpailah umat-Mu Tuhan, sehingga yang lemah berkata aku kuat, yang susah berkata aku dihiburkan, dan yang mendengar firman yang sungguh-sungguh melakukannya pasti diberkati. Untuk itu Bapa, urapi hamba-Mu supaya setiap kebenaran firman yang tersampaikan sungguh memberkati umat Tuhan,
di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari maut, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, saya sebagai gembala tetap menyampaikan tema khotbah saya di sepanjang bulan April ini, lebih daripada pemenang. Sekali lagi saya katakan, lebih daripada pemenang. Beberapa hari yang lalu, tepatnya Jumat, kita semua memperingati akan kematian Tuhan. Kematian ada alasan secara alkitabiah yang harus dilakukan oleh Tuhan. Karena hanya dengan jalan itu, maka setiap dosa kita ditebus. Setiap pelanggaran kita dilalukan oleh Tuhan. Dan dalam kematian itu, penggenapan firman Allah terlaksana. Tetapi kita harus tahu dan percaya, Yesus kita bukan hanya sekedar nabi, rasul ataupun pengajar dari sinagog satu kepada sinagog yang lain. Tetapi dia adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Sehingga melalui jalan kematian, hari yang ketiga, hari ini, dia harus bangkit membuktikan kekuasaannya. Sebab itu, dalam kebangkitan Tuhan, dalam ibadah saat ini, saya mengajak kita jemaat, jangan kita bermental rapuh, pesimis. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari maut. Roma 8 ayatnya yang ke-37, dengan jelas Alkitab berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu berbicara semuanya, itu berarti Yesus tidak membatalkan satu kata pun dalam firman Allah. Yesus harus menjalani keseluruhan kealahannya. Bahkan Yesus telah melakukan keseluruhan dari kemanusiaannya, sehingga dia harus mati. Tapi dalam semuanya itu, dalam penggenapan yang dilakukan Yesus, Alkitab berkata, kita lebih daripada pemenang. Hal ini yang harus kita tanam dalam hidup kita untuk kita memahami. Kita menang dari siapa? Saya mau katakan saudaraku, kita menang dari segala rekayasa dunia ini. Dunia telah menabur segala macam bahaya di sekitar kita. Dunia sangat mengancam kita. Dunia sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Yesus. Tetapi bagi kita yang punya Roh Kudus, yang punya Tuhan, saya mengajak jemaat dimanapun engkau berada. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami kekosongan karena keadaan. Mungkin engkau sedang di PHK. Mungkin engkau sedang mengalami gundah gulana karena keadaan yang tidak menentu apa yang disampaikan melalui media hari-hari ini. Tetapi ingat baik-baik, dalam kesemuanya itu kita harus lebih daripada pemenang. Sebagai dasar saya mau sampaikan, kita menang dari siapa? Alkitab jelas berkata di ayatnya yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas di sini. Kita menang dari siapa? Kita menang dari segala macam keadaan. Begitu banyak polemik yang tercipta di hari-hari ini. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Virus yang membahayakan ini siapa? Dimulai dari mana? Siapa yang mengadakannya? Siapa yang merekayasa? Sebagai hamba Allah saya mau sampaikan kepada jemaat. Pertanyaan itu sudah terjawab oleh Alkitab. Dan Alkitab jelas berkata bahwa dengan yakin kita harus tahu kuasa dari manapun yang datang dapat melemahkan kita. Dari makhluk manapun yang datang meneror kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hal inilah yang perlu kita yakin dan percaya, bahwa dalam diri kita berdiam kasih Allah yang membuat kita hidup, yang membuat kita memahami dengan jelas bahwa kita yang hidup dalam Kristus bukan sekedar pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Sebab itu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita, mari kita harus lebih percaya, kita harus lebih yakin akan kebenaran firman Allah. Sebab di dalam kebangkitan Tuhan, Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kuasa-kuasa yang di langit, di bumi, di bawah bumi sekalipun. Dia telah mengalahkan pemerintah-pemerintah penghulu-penghulu di udara. Dia telah mengalahkan kutub. Dia telah mengalahkan segala yang berkuasa di dunia ini. Siapapun yang menyebut dirinya, hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang berkuasa menaklukkan segala yang ada. Untuk itu, jemaat, mari kita terbangun dalam kasih karunia. Percayalah engkau yang sedang terdiam dalam kegelisahan, dalam kebingungan, dalam keberadaan yang serba bertanya-tanya hari-hari ini. Sekali lagi sebagai gembala saya menyampaikan, mari kuat. Kuat di dalam firman. Dengan keyakinan yang teguh, engkau harus berkata setiap hari, setiap engkau bangun pagi, bahkan setiap engkau mau tertidur di tengah malam, engkau berkata, Tuhan, saya lebih daripada pemenang. Keluargaku, seisi rumahku, lebih daripada pemenang. Karena Kristus bangkit. Karena Yesus bangkit dari maut. Haleluya. Biar firman Tuhan ini memberkati kita. Bukan hari ini saja, tetapi di hari-hari yang akan datang. Dia akan selalu menguatkan kita yang sungguh percaya akan firman dan melakukan firman dengan segenap hati. Mari tunduk kepala. Saya akan mengajak jemaat untuk berdoa. Berdoa sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jika dengan yakin engkau berdoa, pasti terjadi. Tunduk kepala, saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu tidak memahami di mana jemaat-Mu berada hari ini. Di dalam rumah mereka, di ruangan yang mana mereka duduk, mereka berdiri. Hamba tidak memahami, atau ada yang terbaring sakit, yang tertidur. Tapi sejauh jemaat mendengar firman ini, Bapa, hamba berdoa, Tuhan tolong berkati mereka dengan kebenaran firman, untuk mereka mampu menghadapi masa yang sulit. Karena dengan kebenaran firman sekarang kami tahu, Yesus sudah bangkit dari maut, mengalahkan dunia ini. Sehingga dengan iman kami berkata, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan ini. Kuatkan umat-Mu ya Tuhan.
Dan kami percaya orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan firman, yakin akan kebangkitan Tuhan, pasti diberikan kemampuan menghadapi segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa dalam ibadah saat ini kita diberkati karena roh dalam kita mempersatukan kita dalam persekutuan yang indah dalam ibadah secara online. Percayalah, di mana engkau ada, engkau dan seisi rumahmu sudah diberkati Tuhan dengan kuasa kebangkitan yang menjadikan seisi rumah kita lebih daripada pemenang. Mari kita buka hati kita mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pribadi Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan bertumbuhlah engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hingga apa saja yang dikerjakan tanganmu pasti dibuat Tuhan berhasil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Semua kita yang diberkati, katakan amin, amin, amin. Haleluya. Kiranya seisi rumah kita diberkati Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, percaya melalui ibadah saat ini kita semua diberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, atas nama Gembala Pendeta Stefanus Sumolang, saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam roh dan kebenaran melalui ibadah online saat ini. Dengan sukacita saya juga menyampaikan apabila ada jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menabur persembahan dalam pelayanan gereja, maka jemaat dapat membawa ke kantor gereja ataupun dapat melalui nomor rekening Gembala. Demikianlah penyampaian saya. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. God bless you all.